Para hadirin dan hadirat sekalian, dalam silaturahim ini Tiang mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari suratul Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu, menggunakan kata al-falah untuk menunjukkan keadaan manusia si bagus, untuk menunjukkan kesuksesan yang hakiki. Al-falah, maka orang yang mendapatkan nikmatul falah itu namanya al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam ayat yang Tiang baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Wahai orang-orang yang beriman, yang pelungguh tama li dalam ayat niki. Tama nggih? Masuk. Panggil kita dengan panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Memang Allah luar biasa sayangnya sama kita. Panggilannya pun panggilan yang sangat indah. Bahkan terhadap na'udzubillah min dzalik, orang yang luar biasa banyak dosanya, orang yang tidak putus-putus berbuat maksiat. Bagaimana panggilan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, seakan-akan siku kangen hamba-hambaku yang telah melampaui batas dan menzolimi dirinya. Jangan putus dari rahmat Allah. Tuh kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Nah, dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuklah, sujudlah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khair, dan berbuat baiklah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, Tiang mulai dari belakang. Awalnya rukuk, sujud, ibadah, kemudian waf'alul khair, berbuat baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kata para ulama, kata para ulama, salah satu hikmah dari waf'alul khair adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu menghargai segala macam perbuatan baik. Tidak ada batasan, tidak ada pencegah bagi siapapun untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Berbuat baik. Tidak hanya rukuk, sujud, ibadah, tapi semua perbuatan baik. Nah, para ulama menyampaikan, bapak-bapak, ibu, kata waf'alul khair, berbuat baiklah, tidak diperincikan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu memang punya bakat-bakat masing-masing dalam kebaikan. Tiang dengan pelungguh ini sama-sama manusia, tapi belum tentu kekuatan Tiang sama pelungguh itu sama dalam hal misalnya ibadah puasa. Ada orang yang puasa sunnah dia senang, cocok dia dengan ibadah puasa. Ada orang yang lain kurang cocok dengan puasa. Maka kalau kurang cocok dengan puasa sunnah, cari ibadah sunnah yang lain. Ada misalnya orang yang badannya kuat, tapi puasa dia tidak kuat, cari cara yang lain. Apa? Rajin-rajin bantu gotong royong, itu jalan kebaikan. Ada orang yang tenaganya tidak begitu kuat, tetapi dia pandai menyampaikan pesan-pesan kebaikan, maka jadikanlah menyampaikan pesan, memberikan mau'izah hasanah itu sebagai jalan kebaikan. Ada orang yang tidak pandai ceramah, tidak terlalu kuat badannya untuk bergotong royong, tapi dia punya harta yang cukup, jadikanlah bersedekah sebagai jalan.
perbuatan baik itu tidak usah dibatasi dan tidak usah diukur dengan seseorang. Maksud yang Bapak Ibu, jangan kita mengukur kebaikan orang itu dari ukuran kita. Kita demen puasa sunnah, kita tearak dengan nuah puasa sunnah, kemudian kita cap, oh ini kurang dibanding aku. Belum tentu. Benar puasa sunnahnya tidak seperti kita, tapi siapa tahu tahajudnya 10 kali lipat dibanding kita. Ada yang tidak pernah tahajud mungkin, urasnya pas na azan subuh doang na uras. Kalau kita bisa tahajud, kalau kita misalnya biasa witir, jangan mengatakan, oh aku lebih bagus lekannya. Belum tentu. Dia memang mungkin tidak tahajud, tapi siapa tahu kemudian sedekah-sedekahnya kepada orang lain itu jauh lebih banyak dibanding kita. Dendek terukur dengan isi ita. Kenapa? Karena kata Allah, kullun ya'malu ala syakilati. Semua orang punya bakat dalam kebaikan. Ara misalnya batur sindekna tetap lalu aning masjid sembahyang jemaah. Dende kemudian hanya dengan itu, oh berarti aku lebih bagus lekania karena aku bilang waktu aku lalu berjemaah. Belum tentu, bapak-bapak. Nah, belum tentu bapak-bapak ibu, belum tentu bahwa semata-mata karena kita misalnya bisa 5 kali sejelo sekelem lalu aning masjid sholat berjemaah, kemudian pasti lebih bagus lekan batur sindek nepada pegawaian bareng itu, belum tentu. Bisa jadi jauh lebih banyak amal-amal lain yang dia lakukan yang tidak kita lihat dan tidak kita ketahui. Bahkan bisa jadi sebagaimana diceritakan di dalam sebagian kisah para ulama, bagaimana seorang ulama besar melihat sahabatnya yang dalam hidupnya sudah meninggal. Kita le mimpi baturna sesama ulama hebat, setiap hari mengajar, tapi ternyata sorgana lebih bawa terbanding arak tetanggana. Ndekna alim, orang biasa, meninggalnya pun bukan meninggal di medan perang mati syahid, meninggalnya karena sakit. Begitu dia tanya, kok bisa baturku si alim soleh bilang jelu ngajar kok lebih bawa surgana dibanding dengan sindin alim dengan jamak-jamak biasa-biasa. Lalu datanglah pemberitahuan, suara memberitahu bahwa memang orang yang meninggal tetangga dari orang alim itu bukan orang yang berilmu seperti orang alim itu. Benar dia tidak pernah mengajar kemana-mana, tapi dia punya 3 anak perempuan yang dia didik dengan pendidikan sebaik-baiknya. Jadi tetangga nasino berduit telu anak nina, didiknya bagus-bagus sebagus-bagusnya sehingga kanak telu si nina sini kemudian menjadi anak-anak yang solehah, menjadi orang-orang yang luar biasa ibadahnya, luar biasa amal dan luar biasa hebatnya. Dengan mendidik itu Allah tempatkan dia di tempat yang lebih tinggi daripada yang dilihat oleh orang lain di dunia itu sebagai orang alim yang mengajar setiap hari. Jadi dia tahu rahasia Allah, karena pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Tugas kita bapak-bapak ibu adalah bukan melihat dan mencari tahu bagaimana berapa banyak kebaikan orang, tapi memastikan dan mencari apa yang paling cocok bagi kita di dalam kehidupan ini. Mana perbuatan-perbuatan baik yang pas untuk kita, laksanakan terus itu. Kalau misalnya ada kelapangan rezeki, ada kelapangan rezeki bagi kita dan ada jalan untuk bersedekah, berinfak,
berwakaf, jadikan itu sebagai kebiasaan. Kalau misalnya dari sisi rezeki kita tidak berlebihan, tapi ada kesukacitaan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, jadikan itu kebiasaan. Kalau misalnya kita punya kemudahan, ada bakat kita untuk memperbanyak puasa sunnah, jadikan itu sebagai kebiasaan.